Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Miftahul Hasanah dalam pembelajaran sejarah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang demokrasi liberal. Kali ini kita akan membahas kabinet-kabinet era demokrasi liberal. Nah, kabinet-kabinet era demokrasi liberal itu sebanyak ada 7 kabinet. Nah, 7 kabinet ini itu saling berganti selama 9 tahun. Nah, oleh sebab itu di video sebelumnya itu telah dibahas bahwasanya ketika Indonesia masa demokrasi liberal itu disebut juga kabinet silih berganti, di mana pada saat itu sering terjadinya pergantian kabinet, yaitu selama 9 tahun telah terjadi 7 pergantian kabinet. Nah, kabinet-kabinet tersebut adalah kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amijoyo II, dan Juanda. Nah, kita bahas dulu kabinet yang pertama, yaitu kabinet Natsir. Dalam kabinet Natsir itu berintikan dari Partai Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kabinet Natsir ini didukung oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, Mr. Asaat, Insinyur Juanda, dan Sumitro. Namun, Natsir itu kesulitan menempatkan orang-orang PNI dalam kabinet, sehingga PNI sebagai partai terbesar kedua dalam parlemen menolak untuk ikut bergabung dalam koalisi karena tidak mendapatkan kedudukan yang sesuai. Nah, berikut ini adalah program kerja dari kabinet Natsir. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi penyempurnaan susunan pemerintah, memperkuat ekonomi rakyat, menyelesaikan masalah Irian Barat, dan menyempurnakan organisasi angkatan perang. Nah, kabinet Natsir ini juga telah menuai keberhasilan. Yang pertama dan yang paling penting dari kabinet Natsir ini yaitu Indonesia berhasil menjadi anggota PBB yang ke-60, yaitu pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, berlangsungnya perundingan Indonesia-Belanda pertama tentang Irian Barat. Meskipun perundingan ini belum menuai keberhasilan, tetapi sudah mampu dilaksanakan. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi gerakan Banteng. Nah, gerakan Banteng itu merupakan suatu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Nah, program-program dari gerakan Banteng yang pertama, menumbuhkan kelas penguasa di kalangan bangsa Indonesia. Terus yang kedua, penguasa Indonesia model lemah berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, penguasa model lemah diberi bantuan kredit. Yang keempat, penguasa pribumi diharap berkembang menjadi maju. Nah, kenapa dinamakan gerakan Banteng? Katanya gerakan ini tuh bertujuan untuk membantengi. Membantengi siapa? Membantengi para penguasa pribumi agar mampu bersaing dengan para pengusaha lainnya. Nah, kabinet Natsir itu mengalami kendala dan jatuhnya. Yang pertama yaitu kegagalan memperjuangkan Irian Barat. Nah, tadi perundingannya memang telah terlaksana tetapi belum menuai keberhasilan atau mengalami kegagalan. Yang kedua yaitu penyelewengan dan tidak tepat sasaran program gerakan Banteng. Nah, tadi sistem ekonomi gerakan Banteng yang bertujuan untuk membentuk sistem ekonomi nasional itu belum berhasil karena tidak tepat sasaran dan terjadi penyelewengan. Yang ketiga yaitu masalah keamanan dalam negeri. Jadi ketika masa kabinet Natsir itu masalah keamanan dalam negeri masih belum berhasil diredakan. Yang keempat yaitu mosi tidak percaya dari Hadikusumo. Hadikusumo ini merupakan tokoh dari PNI atau Partai Nasional Indonesia. Mosi Hadikusumo ini itu tentang tuntutan agar pemerintah mencabut PP nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Kita bahas kabinet yang kedua yaitu kabinet Sukiman. Nah, sebenarnya sebelum Sukiman, Sartono itu telah ditunjuk sebagai formatur, namun mengalami kegagalan. Akhirnya Sartono mengembalikannya kepada presiden. Nah, kemudian presiden menunjuk Sukiman Suwiryo sebagai formatur. Nah, kemudian dalam kabinet ini itu berarti telah terbentuk yang namanya Kabinet Sukiman atau Kabinet Sukiman Suwiryo, di mana
merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI. Program kerja dari Kabinet Sukiman yang pertama yaitu menjamin keamanan dan ketentraman, yang kedua kemakmuran rakyat, memperbarui hukum agraria untuk kepentingan petani, yang ketiga yaitu mempercepat pemilu, dan yang keempat yaitu menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan yang kelima yaitu menyiapkan undang-undang tentang buruh. Kabinet Sukiman itu juga mengalami kendala dan nanti akhirnya jatuh. Nah, kendalanya dan sebab jatuhnya yang pertama yaitu persoalan MSA atau Mutual Security Act. Nah, MSA ini merupakan bantuan ekonomi militer Amerika Serikat kepada Indonesia. Nah, kenapa ini menjadi sebab jatuhnya? Karena MSA ini menunjukkan bahwasanya Indonesia itu telah berkhianat tentang politik bebas aktif sebagaimana dalam program kerja dari Kabinet Sukiman, yaitu melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, di mana bebas artinya adalah bebas tidak memihak antara blok barat maupun blok timur, sedangkan aktif artinya adalah aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Nah, karena Indonesia telah menandatangani MSA pada masa Kabinet Sukiman, itu merupakan bentuk pengkhianatan politik bebas aktif, karena dari MSA itu kita sudah menunjukkan condong ke blok barat. Yang kedua yaitu kurang harmonis dengan militer. Yang ketiga yaitu kurang progresif menghadapi pemberontakan. Kabinet yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan kabinet zaken. Artinya apa? Yaitu kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representasi dari partai politik. Program kerja dari Kabinet Wilopo yang pertama mempersiapkan pemilu, yang kedua mengembalikan Irian Barat, yang ketiga meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, yang keempat memperbaharui pendidikan dan pengajaran, yang kelima melakukan politik luar negeri bebas aktif. Kendala dan jatuh dari Kabinet Wilopo. Yang pertama yaitu peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu merupakan peristiwa penuntutan TNI Tentara Nasional Indonesia tentang pembubaran parlemen. Yang kedua yaitu tentang peristiwa Tanjung Morawa, yaitu peristiwa tewasnya beberapa petani di Tanjung Morawa. Kabinet yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Kabinet Ali pertama merupakan koalisi antara PNI dan NU dan merupakan kabinet dengan usia terpanjang yaitu selama 2 tahun. Program kerja dari Kabinet Ali yang pertama yaitu tentang keamanan terutama terkait pemberontakan DITII di berbagai daerah. Yang kedua yaitu mengembalikan Irian Barat, yang ketiga melaksanakan pemilu, yang keempat menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, dan yang kelima yaitu melakukan politik luar negeri bebas aktif. Nah, ini adalah keberhasilan dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, yaitu berhasil melaksanakan yang namanya KAA atau Konferensi Asia Afrika, yaitu pada tanggal 18 hingga 24 April 1955. Nah, Indonesia itu berperan penting dalam KAA. Selain menjadi tempat berlangsungnya konferensi tersebut, Indonesia juga menjadi salah satu pemrakarsa diselenggarakannya KAA. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pemrakarsa dilaksanakan atau diselenggarakannya KAA. Yang pertama ada Ali Sastro Amijoyo, itu perwakilan dari Indonesia. Yang kedua ada Pandit Jawaharlal Nehru, perwakilan dari India. Muhammad Ali Jinnah, perwakilan dari Pakistan. UNU, perwakilan dari Burma, dan Sir John Kotelawala, perwakilan dari Sri Lanka. Nah, ini adalah kendala dan jatuh dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, yaitu konflik di pucuk pimpinan KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat. Konflik tersebut itu tentang perselisihan pendapat antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah tentang cara pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Yang kedua yaitu NU dan partai lain menarik dukungan dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Nah, setelah Kabinet Ali yang pertama jatuh, kemudian kita masuk Kabinet yang kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap.
Program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu yang pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, akan dilaksanakan pemilu, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi dan pemberantasan korupsi, dan perjuangan mengembalikan Irian Barat. Nah, tadi yang pertama yaitu mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, yaitu terutama kepercayaan Angkatan Darat dan juga masyarakat. Hal ini tidak lepas dari kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Ali yang pertama. Keberhasilan dari Kabinet Burhanuddin Harahap yang pertama yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap telah berhasil melaksanakan pemilu yang pertama, yaitu pada tahun 1955. Pemilu ini terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu 29 September 1955, di mana dalam pemilu tersebut itu memilih anggota DPR. Sedangkan yang kedua yaitu pada tanggal 15 Desember 1955, yaitu memilih anggota konstituante. Konstituante itu merupakan lembaga yang bertugas membentuk undang-undang dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian dalam pemilu tersebut itu terdapat 5 besar partai hasil pemilu tahun 1955. Yang pertama ada Masyumi, 2 ada PNI, 3 ada NU, 4 ada PKI, dan 5 ada Partai Syarikat Islam. Keberhasilan dari Kabinet Burhanuddin Harahap tadi melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955. Yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI Angkatan Darat, yaitu dengan diangkatnya kembali Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai KSAD pada Oktober 1955. Nah, kendala dan jatuh dari Kabinet Burhanuddin Harahap yang pertama yaitu tidak mendapat dukungan yang cukup. Yang kedua, NU dan partai lain menarik dukungannya. Setelah itu kita masuk kabinet yang keenam, yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Jadi kenapa ada Ali kedua? Karena pada Kabinet Burhanuddin Harahap tadi telah dilaksanakan pemilu. Nah, berarti Kabinet Burhanuddin Harahap itu telah selesai melaksanakan tugasnya. Karena apa? Yang terpilih dalam pemilu yaitu nanti adalah ini Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Jadi Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua merupakan kabinet pertama hasil pemilu, sekaligus kabinet koalisi 3 partai besar yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Nah, program kerja dari Kabinet Ali yang kedua yaitu yang pertama pembentukan Provinsi Irian Barat. Yang kedua, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat pembentukan DPRD. Yang kelima, menyehatkan keseimbangan keuangan negara. Dan yang kelima adalah mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, keberhasilan dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua yaitu berhasil melakukan pembatalan isi dari KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, ini adalah kendala dan jatuh dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Yang pertama yaitu munculnya gerakan separatisme di daerah-daerah dan ditariknya kembali menteri-menteri dari Masyumi yang melemahkan Kabinet Ali. Nah, kita masuk kabinet yang terakhir yaitu Kabinet Juanda. Program kerja Kabinet Juanda itu dikenal dengan nama Pancakarya. Nah, Pancakarya tersebut isinya adalah yang pertama membentuk Dewan Nasional, yang kedua normalisasi keadaan Republik Indonesia, yang ketiga melanjutkan pembatalan KMB, yang keempat memperjuangkan Irian Barat, dan yang kelima mempercepat pembangunan. Keberhasilan dari Kabinet Juanda ini yang sangat berdampak positif bagi Indonesia sampai saat ini yaitu telah dilaksanakannya yang namanya Deklarasi Juanda. Jadi dari Deklarasi Juanda ini telah membuat batas-batas laut yang awalnya itu 3 mil menjadi 12 mil. Yang awalnya pulau-pulau Indonesia itu akan terpecah-pecah kemudian menjadi bersatu. Nah, nanti kalian bisa mencari informasi lebih lengkap tentang Deklarasi Juanda.
Jatuhnya dari Kabinet Juanda yaitu munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, apa saja isi dari Dekret Presiden tersebut? Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan pembentukan MPRS dan DPAS.